Barisan tentara Singosari dibuat linglung dengan teknik jitu Jaya Katuang yang menerjunkan pasukan Jaran Kuyang dalam perang pembuka Gelang-Gelang dengan Singosari. Pasukan Jaran Kuyang diciptakan oleh Jaya Katuang untuk menurunkan mental lawan. Meskipun demikian, kedudukan pasukan Jaran Kuyang bagi Jaya Katuang sangat penting, sebab jika misi pasukan Jaran Kuyang gagal, maka gagal pula seluruh rencana Jaya Katuang untuk menaklukkan Singosari. Begitupun juga sebaliknya, apabila misi pasukan Jaran Kuyang berhasil, maka rencana Jaya Katuang untuk menaklukkan Singosari akan dapat tercapai. Oleh karena itu, meskipun kecil, barisan pasukan Jaran Kuyang adalah kunci dari keberhasilan Jaya Katuang dalam menaklukkan Singosari. Jaran Kuyang merupakan nama Panglima Perang Keadipatian Gelang-Gelang Madiun yang ditugaskan Jaya Katuang untuk memimpin beberapa ribu pasukan untuk melakukan teror di wilayah Singosari. Pada perkembangannya, pasukan yang dipimpin Jaran Kuyang dikenal pula sebagai nama kesatuan tempur yang ditugaskan melakukan pancingan dan membuat onar. Kabar mengenai adanya pasukan Jaran Kuyang dalam kisah penaklukan Singosari dapat dijumpai dalam naskah Pararaton maupun naskah Harsawijaya. Jaran Kuyang beserta pasukannya ditugaskan Jaya Katuang untuk membuat keonaran di desa Mameling, wilayah utara dari pusat kerajaan Singosari. Pasukan Jaran Kuyang sebenarnya kebanyakan diisi oleh para preman liar yang direkrut Gelang-Gelang dan dijadikan pasukan inti Jaya Katuang. Sebagaimana layaknya para preman yang biasa membuat keonaran di kampung, maka pasukan Jaran Kuyang juga demikian. Mereka memasuki kampung, mengobrak-abrik kampung, serta mengganggu. Wanita-wanitanya berteriak kencang-kencang sehingga menimbulkan ketakutan. Penduduk merasa terteror hingga akhirnya ketakutan. Misi utama pasukan Jaran Kuyang juga bukan membunuh atau membantai penduduk. Mereka hanya menciptakan ketakutan dengan harapan penduduk berbondong-bondong mengungsi dan melaporkan kepada rajanya bahwa di desanya diserang pemberontak. Inilah tujuan dari terbentuknya pasukan Jaran Kuyang oleh Jaya Katuang. Penduduk Mameling yang merasa ketakutan kemudian berbondong-bondong mengungsi, sementara utusan Mameling sendiri lebih dahulu melesat menuju istana untuk melaporkan kabar pemberontakan Jaya Katuang kepada rajanya. Pada mulanya, Raja Kertanegara tidak mempercayai jika Jaya Katuang akan berontak. Akan tetapi, setelah datang berbondong-bondong pengungsi dari Mameling, barulah kemudian Kertanegara mempercayainya. Laporan dari utusan Mameling dan penduduk setempat mengenai sejumlah pemberontak disampaikan tidak akurat kepada Kertanegara. Orang-orang Mameling pada umumnya menduga para pemberontak dari Gelang-Gelang itu berjumlah puluhan ribu, sebab suara, teriakan, gerakan, dan kerusuhan yang ditimbulkan sangat kencang gaungnya. Ketidakakuratan laporan mengenai jumlah pemberontak di Mameling itu kemudian membuat Kertanegara berpikir bahwa pasukan Jaya Katuang benar-benar terkonsentrasi di utara Singosari. Menghadapi laporan seperti itu, Raja Kertanegara kemudian mengutus sebagian besar tentara Singosari
untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang mereka pikir seluruhnya ada di wilayah Mameling. Kertanegara mengutus menantunya Raden Wijaya untuk memadamkan pemberontakan di Mameling. Sementara di dalam istana disisakan beberapa puluh ribu pasukan yang dipimpin Patih Kebo Anengah. Tujuannya untuk mengamankan Kutaraja. Tentara Singosari di bawah pimpinan Raden Wijaya yang ditugaskan untuk menumpas para pemberontak di Mameling kemudian menemui kesulitan. Sebab pasukan Jaran Kuyang selalu menghindar dan terus menjauh bila didekati. Mereka hanya memprovokasi agar supaya pasukan Wijaya mengejarnya. Mereka seperti tidak mau berperang. Hal tersebut dapat dimengerti karena pasukan Jaran Kuyang sejatinya adalah pasukan yang berfungsi untuk mengalihkan pasukan Singosari agar terus menjauh dari Kutaraja mengikuti jebakan mereka. Lamanya pasukan Raden Wijaya dalam menumpas pemberontak di Mameling kemudian membuat Kertanegara khawatir terhadap nasib menantunya yang kala itu masih muda. Ia menduga Raden Wijaya tidak sanggup menghadapi pasukan Jayakatwang. Oleh karena itu, sisa-sisa pasukan Patih Kebo Anengah yang semula ditugaskan mengamankan Kutaraja diperintahkan untuk menyusul dan membantu Raden Wijaya. Pada saat kondisi pertahanan kota Raja kosong, rupanya tanpa diduga-duga pasukan inti Jayakatwang yang berada di selatan Singosari menyerbu. Dalam serbuan itu, benteng kerajaan Singosari dapat dijebol. Kutaraja direbut, istana dikuasai, sementara Raja Kertanegara sendiri wafat dalam tragedi itu. Sementara di sisi lain, pasukan Jaran Kuyang yang dikejar oleh gabungan pasukan Raden Wijaya dan Patih Kebo Anengah berhasil ditumpas. Namun, Raden Wijaya dan Patih Kebo Anengah baru sadar bahwa pasukan Jaran Kuyang hanya sekelompok martir yang diciptakan Jayakatwang sebagai tugas pasukan pancingan. Baik Raden Wijaya maupun Patih Anengah kemudian jatuh mentalnya selepas mendengar kabar dari mata-matanya bahwa Raja Kertanegara wafat terbunuh di dalam Kutaraja. Sisa-sisa pasukan Singosari yang kala itu terkonsentrasi di wilayah utara, kemudian dihabisi oleh pasukan Jayakatwang yang mentalnya menjadi kuat setelah berhasil membunuh Kertanegara. Meskipun demikian, Raden Wijaya dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri, menyingkir jauh dari Jawa. Ia berhasil menyeberang ke Pulau Madura. Selepas keberhasilannya menaklukkan Singosari, Jayakatwang, Adipati Gelang-Gelang kemudian membangkitkan lagi kerajaan nenek moyangnya Kediri yang dahulu diruntuhkan oleh Ken Arok sang pendiri Singosari. Maka mulailah setelah itu Kediri hidup lagi. Jayakatwang pun kemudian memproklamirkan diri menjadi Raja Kediri yang membawahi bekas kerajaan Singosari, termasuk di dalamnya gelang-gelang. Begitulah sekelumit kisah mengenai pasukan Jaran Kuyang, pasukan yang di dalamnya dihuni oleh para preman yang direkrut menjadi tentara. Jasa pasukan Jaran Kuyang sangat besar bagi keberhasilan Jayakatwang dalam penaklukan Singosari.